Ini kalau dibilang pasal 340 pembunuhan berencana, itu biasanya yang namanya rencana itu nggak mungkin satu orang, Bang. Biasanya ini ada komplisnya, ya. Apakah itu dia dengan sengaja atau lupa, ya kelalaian, itu nanti ranahnya penyidik. Tapi harusnya penyidik itu memeriksa semua yang terlibat. Siapa aja yang terlibat? Contoh pacarnya, ya kan? Tamaranya. Kenapa Tamara terlibat? Ya kan? Kita nggak menuduh Tamara melakukan pembunuhan, tapi apakah ada kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa? Itu juga pidana loh, Bang, kelalaian itu. Dan ini yang harus diselidiki oleh polisi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia itu sudah tahu anaknya itu berapa kali tidak mau berenang. Dia bilang di sekolah, saya nggak mau berenang, saya begini, saya begini. Itu kan berarti ada sesuatu. Kenapa kalau dipaksakan oleh orang tuanya, ya? Jadi di sini kita harus melihat, ya apalagi orangnya ini, si Dante ini sudah meninggal. Ya betul. Mereka sudah setelah mengecek fasilitas yang ada di kolam renang tersebut, akhirnya memutuskan untuk nantinya akan latihan berenang di kolam tersebut. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Satu lagi, oke, terakhir ya. Jin. Oh, Apsiko, ya. Ya, Pak, tadi yang dikatakan bahwa hasil keputusan sementara sifatnya baik ya. Lalu bagaimana saat hanya dan kemudian bahwa di lokasi pelaku dengan entengnya menenggelamkan korban. Kasus kematian Dante anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas terus bergulir. Bahkan, reka adegan kasus kematian Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante telah digelar polisi. Kini terungkap sahabat terkait Tamara Tiasmara dan Yuda Arfandi sebelum kematian Dante. Sang sahabat membenarkan jika Tamara Tiasmara sempat curhat soal hubungan asmara dengan Yuda Arfandi. Ini terjadi sebelum Dante tewas ditenggelamkan Yuda Arfandi. Dia Anastasia Paulina yang merupakan sahabat dekat Tamara Tiasmara. Keduanya kerap saling curhat jika mengalami masalah hingga selalu berkomunikasi setiap harinya. Saat menjadi bintang tamu dalam program Rumpi No Secret di Trans TV, Anastasia membenarkan Tamara sempat curhat soal asmaranya dengan Yuda Arfandi. Pernah curhat nggak sih soal hubungan? Apakah intimidasi? Tanya Feni Rose, dikutip Tribunnews Jumat, 1 Maret 2023. Namun demikian, pihaknya tak mau buka suara saat disinggung soal isi curhatan Tamara. Ia meminta agar menanyakan langsung pada yang bersangkutan. Namun diakuinya, Tamara Tiasmara memang sempat curhat padanya. Bahkan dia menyentil kebohongan terkait masalah ini. Menurutnya, dia berbohong jika tak mengakui ada curhatan Tamara itu. Kalau curhatan, aku bohong ya kalau bilang gak ada. Karena dia dalam kejadian apapun selalu ngechat aku. Bener-bener setiap hari. Tapi kalau untuk aku ceritain apa detailnya mungkin Tamaranya aja yang diundang ke sini, jelasnya. Lebih dari itu, 2 minggu sebelum Dante meninggal, Anastasia menyebut tidak ada kecurigaan apapun. Bahkan menurutnya, Tamara melakoni aktivitasnya seperti biasa. 2 minggu kejadian, hubungan Tamara dan ya, aku nggak dengar apa-apa sih. 2 minggu sebelum kejadian ini lagi biasa-biasa aja, dia melakukan aktivitas seperti biasa, nganterin Dante les, lanjutnya. Setiap hari sering bertukar kabar, Anastasia mengatakan Tamara tak curhat apapun soal Yuda dalam 2 minggu terakhir. Gak curhat apa-apa, kita juga 24/7 barengnya. Dia keseharian selalu ngomong, tutupnya. Diberitakan sebelumnya, Yuda Arfandi telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan berencana terhadap putra Tamara Tiasmara dan disjoki, DJ, Angger Dimas. Bocah laki-laki yang akrab disapa Dante itu diduga meninggal dunia akibat ditenggelamkan oleh Yuda pada Sabtu, 27 Januari 2024. Terbaru polisi telah menggelar rekonstruksi perkara pada Rabu, 28 Februari 2024. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan tersebut di 2 tempat, yakni halaman di Treskrimum Polda Metro Jaya dan kolam renang lokasi kejadian perkara. Total terdapat 115 reka adegan yang diperagakan tersangka Yuda Arfandi, termasuk detik-detik saat dia menenggelamkan Dante di area kolam renang yang memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter. Adapun momen itu terjadi pada reka adegan ke-44E yang dimana Yuda menenggelamkan Dante ke dalam air selama 54 detik.
Hal itu dijelaskan Kanit 2 Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya Kompol Baralibra yang membacakan runtutan reka adegan di lokasi rekonstruksi. Tersangka Yuda menarik korban anak Raden Andante, membenamkan korban anak Raden Andante ke dalam air selama 54 detik, ucap Kompol Bara. Tak hanya itu, Yuda juga diketahui mendorong tubuh Dante ke belakang ketika anak dari Tamara itu ingin menggapai pinggir kolam renang. Tersangka Yuda mendorong agar anak korban Raden Andante tidak dapat menggapai pinggir kolam renang dengan didorong ke belakang, sebutnya. Kemudian tersangka Yuda Arfandi menekan dada korban dengan menggunakan kedua tangan, jelasnya. Saat itu juga terdapat beberapa orang saksi yang membantu menolong Dante dan menggendongnya ke dalam mobil. Korban anak Raden Andante masuk ke dalam mobil kemudian dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, pungkasnya. Namun demikian, hingga kini motif Yuda Arfandi tega melakukan hal keji itu pada Dante belum juga terungkap. Kasus kematian putra Tamara Tiasmara dan mantan suaminya, Angger Dimas yang bernama Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante masih menyisakan tanda tanya. Meski penyebab kematian hingga pelaku telah diungkap, namun motif tersangka yang membunuh Dante hingga sampai saat ini pun belum terbongkar. Hal tersebut membuat ayah Angger Dimas, Agus Rianto merasa terpukul hingga sulit menahan emosinya. Pengakuan itu dikatakan Agus Rianto, dikutip dalam YouTube Cumi Cumi, Kamis, 29 Februari 2024. Wah, saya bukan naik pitam lagi, saya rasanya udah, lebih dari itu, ujar Agus. Terlebih, hal keji tersebut pun sampai tega dilakukan pada cucu kesayangannya, Dante. Karena dia cucu saya kesayangan, saya selalu banggakan di mana-mana, sambungnya. Buntut dari kejadian tersebut, Agus Rianto pun mengaku sangat trauma hingga terpukul. Makanya ini saya merasa trauma sekali ya atas kejadian ini, bikin saya terpukul sekali, jelasnya. Tak hanya dirasakan olehnya, teman-temannya pun turut menyesalkan perbuatan pelaku hingga menuding tersangka bukanlah manusia. Kolega saya sampai bilang dengan mengatakan kata kasar kalau dia, ya, bukan manusia, imbuhnya. Perasaan senada itu pun juga dirasakan oleh putranya, Angger Dimas. Meski rasa kesal hingga dendam menyelimuti batinnya, namun Agus tetap memberikan wejangan kepada Angger Dimas untuk bisa menahan amarahnya. Ya kalau ngikutin emosi pengen sekali, ngamuk, tapi saya selalu ngomong sama Angger kalau kamu sampai melakukan kekerasan masalah ini beralih ke kamu, terangnya. Alih-alih menuruti sulutan amarahnya, Agus menyarankan agar sang anak bisa mengontrol emosinya. Makanya saya bilang jangan melakukan hal-hal yang di luar dari kuasamu, usahakan emosi kamu dijaga, ujarnya. Sementara itu, rekonstruksi kasus yang merenggut nyawa Dante pun telah digelar oleh pihak kepolisian di kolam renang Taman Tirtas Mas, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Menurut mantan suami Tamara Tiasmara itu, apa yang dilakukan oleh tersangka ya terhadap anaknya sangatlah kejam. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri saja, ya, seperti apa. Kalau dari saya sih, ya, itu kejam, ujar Angger Dimas. Gak bisa pakai kata-kata saya, sambungnya. Pria yang berprofesi sebagai DJ itu pun mengungkapkan adegan yang dirasanya sangat mengenaskan. Rupanya, Angger tak kuasa menahan emosinya saat melihat reka adegan pelaku menendang Dante. Saya paling mengenaskan pas anak saya ditendang, imbuhnya. Disinggung apakah kasus kematian Dante merupakan pembunuhan berencana atau tidak, Angger Dimas enggan membahasnya. Angger menyebut bahwa pihak kepolisianlah yang patut untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Itu biar polisi yang jawab, kita lihat ke depannya aja gimana ya tandasnya.